Kita jumpa lagi di channel Danu Project. Kali ini saya akan mereview film Apokalipto yang berlatar belakang masa kebudayaan Maya. Secara garis besar film ini menceritakan tentang sisi kelam persaingan antar suku di era peradaban Maya. Diceritakan, sebuah suku yang hidup dengan damai di bawah pimpinan Jaguar Paw yang secara tiba-tiba diserang secara brutal oleh suku lain yang mencari budak yang diperuntukkan bagi ritual mereka. Untuk itu, mari simak reviewnya. Awal film diperlihatkan beberapa pemuda suku Maya bersama ayahnya sedang berburu babi hutan untuk menghidupi para keluarganya. Mereka memasang perangkap dan berhasil menjebak babi hutan tersebut dengan perangkap runcing yang membuat babi tersebut langsung tewas. Setelah itu mereka memotong-motong tubuh babi tersebut untuk dibawa pulang. Sewaktu sedang asyik memotong, tiba-tiba mereka menemui beberapa orang dari suku hutan sebelah yang tampaknya terlihat ketakutan. Mereka yang merasa terancam dengan kehadiran para orang-orang itu, langsung ditengahi oleh sang ayah mereka yang bernama Fly in Sky. Sang ayah memberitahu kalau hutan ini merupakan hutan kekuasaan turun-temurun dari nenek moyangnya, dan pemuda yang bersamanya merupakan anak-anaknya yang sedang berburu. Tetua kumpulan orang itu lalu menjelaskan kalau sebenarnya dirinya dan kawanannya hanya ingin melewati hutan ini saja dan mencari tempat tinggal baru karena baru saja terjadi pembantaian di wilayahnya. Sang ayah lalu mengizinkan mereka semua melewati hutan kekuasaannya. Dan setelah itu, para pemuda dan ayahnya pun melanjutkan perjalanan untuk kembali ke kediaman mereka. Sesampainya di sana, mereka semua langsung disambut hangat oleh para keluarga. Hal aneh dirasakan oleh salah satu anak dari Fly in Sky yang bernama Jaguar Paw. Jaguar Paw lalu bercerita ke ayahnya kalau sebenarnya dia ikut merasakan hal buruk seperti yang dialami oleh kawanan orang yang ditemuinya di hutan tadi. Sang ayah lalu memberitahu kalau kekalahan umat manusia terbesar bukan dari kekuatan senjata melainkan dari rasa takut. Mendengar pesan yang mendalam dari sang ayah, si Jaguar Paw langsung merasakan ketenangan dalam dirinya. Suatu malam, para penduduk termasuk si Jaguar bersama istrinya yang tengah hamil anak kedua sedang berkumpul mengikuti acara khotbah dari tetua mereka. Sang tetua berkata kalau kejahatan akan sirna dengan jiwa yang bersih, sementara si Jaguar masih memikirkan tatapan mata dari para kawanan orang-orang yang ditemuinya di hutan tadi siang. Keesokan harinya, di saat para penduduk tertidur, tiba-tiba para penjahat pencari tumbal datang dan memaksa mereka untuk dijadikan tumbal ritual pengorbanan. Di saat para penduduk tertidur, para penjahat tersebut datang dan mulai melakukan penyerangan ke rumah penduduk dan membantai mereka yang berniat memberontak. Aksi anarkis para penjahat tersebut sempat mendapatkan perlawanan dari penduduk, tapi para penduduk tetaplah kalah dari para penjahat. Sementara si Jaguar berhasil menyembunyikan istri dan anaknya di jurang supaya tidak diketahui para penjahat. Para penjahat yang dipimpin Zero Wolf itu pun mengikat para penduduk yang berhasil ditangkapnya termasuk Jaguar Paw. Setelah melakukan penjarahan yang memakan puluhan korban, kemudian para penjahat tersebut membawa beberapa sandera yang masih hidup untuk dibawa menuju tempat yang dituju. Para penjahat tersebut mengikat mereka secara paralel di atas bambu untuk dituntun menyusuri hutan, sementara anak-anak mereka ditinggalkan begitu saja tanpa mempedulikan tangisan mereka, sedangkan istri dan anak si Jaguar Paw berhasil selamat dan bersembunyi di dalam jurang. Mereka terus dipaksa berjalan tanpa mempedulikan kondisi mereka, hingga salah satu sandera yang sedang terluka parah harus berhenti di sebuah jalan jurang curam. Hal itu membuat seluruh kru merasa terhambat dan salah seorang penjahat tega membunuh dan melemparnya jatuh ke dalam jurang curam tersebut. Melihat situasi yang sedikit rumit tersebut, sang pemimpin Zero Wolf turun tangan melihat situasi. Si Zero Wolf memarahi para pasukannya untuk tidak boleh membuang-buang waktu dan harus sampai tujuan tepat waktu. Ketika sampai di tengah perjalanan,
tiba-tiba mereka dihadapkan oleh seorang anak kecil yang meratapi kematian salah satu korban. Diduga korban tersebut adalah ibu dari anak tersebut. Sang anak langsung berdiri dan menghampiri para penjahat tersebut. Si anak mengatakan kalau akan ada pembalasan yang setimpal yang bakal membalas kejahatan gerombolan si penjahat. Si anak juga menyebut seorang penakluk yang akan membalas semua tindakan dari si penjahat tersebut. Mendengar hal itu, para penjahat langsung merasakan adanya suatu ketakutan pada diri mereka. Akhirnya mereka pun telah sampai di tempat tujuan. Gerombolan para penjahat membawa mereka untuk dijual ke suatu tempat pemujaan untuk dijadikan tumbal persembahan untuk sang dewa. Di dalam perjalanan, para sandera melihati para penduduk kuil terlihat aneh dan menakutkan. Mereka dilumuri dengan cat berwarna biru sebagai simbol keagungan sang dewa. Sewaktu dalam perjalanan mereka juga melihati penggalan puluhan kepala tertancap di atas tombak runcing yang terlihat telah diadakannya ritual. Para sandera lalu dipaksa untuk menaiki tangga menuju ke kuil persembahan. Di sana mereka diserahkan oleh sesepuh kuil yang menjadi pemimpin acara pengorbanan. Di bawah kuil, ribuan orang menyaksikan diadakannya upacara menyambut kedatangan sang dewa. Ritual pengorbanan ini dimaksudkan untuk menghilangkan segala macam bencana dan mendatangkan keabadian. Upacara persembahan pun dimulai. Para sandera satu persatu dipanggil dan dibunuh dengan mengambil jantungnya lalu memenggal kepalanya dan menjatuhkannya ke bawah. Di bawah, para penduduk bersorak-sorai menangkap kepalanya dengan maksud siapa yang berhasil menangkapnya akan semakin abadi hidupnya. Jatah pemenggalan tiba pada diri si jaguar. Si jaguar Pau didorong untuk menyiapkan tubuhnya untuk diambil jantungnya. Sewaktu para eksekutor hendak ingin menusuk jantung si jaguar, tiba-tiba semua orang yang ada di kuil dikejutkan dengan datangnya gerhana matahari total yang menyebabkan kegelapan sementara. Si pendeta meyakini kalau datangnya gerhana sebagai tanda si dewa telah merasa sangat puas atas pengorbanan yang dilakukan tadi, sehingga si jaguar pun tidak jadi dieksekusi. Setelah itu, para sandera yang tidak jadi dibuat tumbal akan ditempatkan di tempat pembebasan. Di tempat pembebasan, mereka akan dibebaskan dengan syarat harus bisa melewati rintangan dan jika ada yang sampai berhasil melewati kebun jagung, maka mereka akan bebas dan jika gagal mereka akan tewas karena para penjahat akan melemparkan senjata tajam ke arah mereka berlari. Giliran selanjutnya adalah si jaguar Pau dan satu kawannya. Mereka lalu berlari membentuk huruf zigzag supaya membuat bingung para penjahat yang melempar senjata. Tapi naas kawan dari si jaguar tewas terkena senjata runcing dan kini harus si jaguar sendirian yang harus berlari. Si jaguar terus berlari sekencang-kencangnya supaya bisa lolos dari penyanderaan, akan tetapi giliran Zero Wolf yang melempar anak panah dan berhasil mengenai sisi samping perut jaguar. Si jaguar yang masih bertahan hidup terus bergerak menuju kebun jagung, akan tetapi salah satu penjahat yang merupakan anak dari Zero Wolf datang dan hendak akan membunuhnya. Tapi salah satu teman jaguar ada yang masih hidup dan memegang kakinya, sehingga jaguar bisa memotong anak panah di tubuhnya tersebut lalu menancapkannya ke leher si penjahat tersebut. Si jaguar pun berhasil kabur. Zero Wolf langsung berlari menghampiri anaknya yang baru saja dibunuh oleh si jaguar. Zero Wolf sangat meratapi kematian anaknya dan berusaha membalas kematian anaknya. Zero Wolf dan pasukannya langsung mengejar si jaguar yang berhasil kabur. Mereka sangat marah terhadap si jaguar dan bertekad menemukannya. Si jaguar yang berlari dari kejaran si penjahat tiba-tiba terjatuh di tempat pembuangan mayat yang jumlahnya ribuan orang. Ribuan mayat yang membusuk tersebut merupakan korban tumbal untuk menghadirkan sang dewa. Si jaguar pun terus berlari dan berlari hingga akhirnya dia berhasil sampai di hutan yang pernah dijadikan tempat berburunya dulu. Si jaguar yang hafal dengan seluk-beluk hutan berhasil memancing harimau liar untuk membawanya ke gerombolan si penjahat.
dan si harimau pun memangsa salah satu anggota Zero Wolf. Para penjahat pun berhasil membunuh si harimau tersebut, akan tetapi tetap tidak bisa menyelamatkan nyawa temannya. Si jaguar lalu membuat rencana lagi untuk menghabisi mereka satu persatu. Kali ini dia memancing penjahat dengan memberi tanda biru di tubuhnya di sebuah pohon yang ada ular berbisanya. Ketika salah satu penjahat melihat tanda tersebut, dia lalu menyentuhnya dan di saat itu juga ular berbisa menggigit lehernya dan membuatnya tewas. Si jaguar lalu melanjutkan berlarinya menuju sebuah sungai dan ternyata itu merupakan air terjun yang curam. Si penjahat lalu menemuinya dan berpikir bahwa jaguar sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Tetapi si jaguar yang terdesak akhirnya nekat menerjunkan diri ke bawah air terjun dan selamat sampai di bawah. Si jaguar pun mengira dirinya akan selamat dan para penjahat itu akan berhenti mengejarnya. Tapi rasa dendam telah membuat si Zero Wolf memaksa anak buahnya juga terjun untuk mengejar jaguar Pau, dan si jaguar pun kembali berlari. Ketika berlari, tiba-tiba si jaguar terjatuh ke dalam lumpur. Si jaguar lalu berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari lumpur itu, dan akhirnya pun ia berhasil. Setelah itu, dia berdiam diri sejenak sambil mengingat kalau lumpur tadi menandakan ia sudah berada di wilayah pemukiman hutan sukunya dan disinilah ia terlahir dan tumbuh besar. Sehingga ia bisa mengenali sudut pandang hutan ini dan berencana membuat para penjahat itu menjadi buruannya. Hal pertama yang ia lakukan adalah melemparkan sebuah sarang lebah yang sangat besar ke arah gerombolan pengejarnya. Lebah-lebah ganas itu segera mengerubungi mereka, tapi jaguar Pau selamat karena dia melumuri tubuhnya dengan lumpur. Selanjutnya si jaguar membuat sebuah sumpit dari duri yang diberi racun dari seekor kodok lalu ia meniupkannya ke arah penjahat dan membuatnya tewas. Satu persatu anggota penjahat tewas karena jaguar Pau berhasil membuat mereka tercerai-berai, sehingga pertarungan berjalan dengan seimbang, sampai akhirnya yang tersisa tinggal si Zero Wolf saja. Kecerdikan si jaguar telah teruji ketika dirinya memancing si Zero Wolf untuk melewati sarang jebakan bambu runcing yang sering ia gunakan untuk menangkap babi hutan. Si jaguar menampakkan diri dan dipanah oleh si Zero Wolf. Si jaguar yang masih bertahan hanya berdiri saja. Ketika Zero Wolf mulai berlari mendekati si jaguar, tak disangka kaki Zero Wolf menginjak tali pengait jebakan bambu runcing dan akhirnya si Zero Wolf tertancap dan tewas. Melihat majikannya tewas membuat sisa anak buah Zero Wolf merasa tidak punya arah dan tujuan. Sementara itu si jaguar yang terus berlari akhirnya telah sampai di pesisir pantai dan dirinya bertekuk lutut ketika dia melihat seorang pelaut Spanyol. Selang beberapa menit, anak buah Zero Wolf mendapati jaguar yang tak berdaya, bukannya menangkap tapi mereka malah mendekati para pelaut itu. Melihat dirinya merasa bebas, akhirnya si jaguar berlari mencari istri dan anaknya yang disembunyikan di bawah jurang. Ketika sampai di tempat persembunyian, ternyata istrinya telah melahirkan anak keduanya di dalam jurang yang hampir penuh terisi air hujan. Si jaguar lalu menarik ke atas istri dan anak-anaknya. Setelah itu, mereka kembali bersama dan memulai kehidupan baru. Demikian review film dari Apokalipto. Mohon di like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.